lampu ini? Ternyata cerita besar bisa dimulai dari benda kecil seperti ini. Sebelum menjadi sebuah buku, kisah Aladin menyebar dari mulut ke mulut. Dari satu pasar ke pasar lainnya. Bayangkan, anak-anak duduk, pendongeng mulai bercerita, dan setiap orang menambahkan bumbu mereka sendiri. Tidak ada penulis tunggal. Cerita ini kolektif. Menarik bukan? Semua orang berpartisipasi dalam membentuknya. Suatu hari, salah satu versi tiba di Paris melalui seorang pendongeng bernama Hannah Diab. Dia nyata loh. Di Paris ada Antoine Galland, seorang penerjemah yang menuliskan banyak cerita dari mulut ke kertas. Diab menceritakan kisah Aladin kepada Galland. Galland menuliskannya, dan kisah itu mulai terkenal di Eropa. Edisi Galland pada awal abad ke-17 memasukkan cerita ini ke dalam koleksi yang dikenal di Barat sebagai 1001 Malam. Tapi yang penting, manuskrip Arab tertua tidak memuat kisah Aladin. Cerita ini datang melalui tradisi lisan dan perantara. Sebelum buku, cerita menyebar lewat pedagang dan pelancong, budaya bertemu, cerita pun berubah. Abad ke-19, banyak versi cetak dan panggung muncul, mulai memiliki wajah yang lebih tetap untuk ceritanya. Beberapa ahli melihat jejak motif Asia. Mungkin elemen ceritanya bercampur dari banyak tempat. Buku anak membantu menanamkan versi tertentu di ingatan generasi. Itulah jadi dasar banyak adaptasi modern. Lalu, layar besar masuk. Film dan animasi mengubah cara kita membayangkan Aladin. Setiap adaptasi tambahkan bumbu sendiri, musik, visual, dan humor yang beda-beda. Salah satu momen besar, 1992, animasi yang bikin banyak orang ingat Aladin dengan lagu-lagu dan tawa. Versi populer seringkali menambahkan karakter lucu dan lagu yang membuat ceritanya makin mudah diingat. 2019 hadir dengan versi live action yang mencoba memberikan dimensi baru pada cerita lama. Kalau versi lama lebih lucu dan musikal, versi baru cenderung serius dan berusaha lebih nyata. Di banyak negara, pembuat lokal bikin versi sendiri sesuai budaya di tempat mereka. Aladin juga jadi ikon pop. Ada mainan, poster, dan banyak barang lucu lain di toko. Tapi ada juga kritik. Beberapa versi menggambarkan budaya timur dengan cara yang terlalu sederhana atau stereotip. Kritikus bilang, kadang cerita disederhanakan jadi eksotik saja, padahal budaya itu kompleks. Sebagai respons, banyak produksi mulai merekrut aktor beragam dan berkonsultasi dengan ahli budaya. Sekarang soal hukum. Apa yang boleh kita pakai dari cerita ini tanpa minta izin? Intinya, ide dasar Aladin itu domain publik. Tapi versi modern punya elemen yang dilindungi hak cipta. Contoh yang dilindungi, dialog unik, desain karakter spesifik, dan musik dari film tertentu. Kalau kamu mau buat adaptasi, buat desain baru, tulis naskah orisinal, dan minta izin kalau mau pakai materi orang lain. Checklist singkat, storyboard modular, lokalisasi bahasa, konsultasi budaya, dan musik berlisensi. Nilai Aladin dua sisi, sebagai warisan budaya tak ternilap dan sebagai kekayaan intelektual yang bernilai komersial besar. Perusahaan menilai lewat box office, lisensi, dan penjualan merchandise, itulah dasar valuasi bisnisnya. Ringkasnya, dari mulut pendongeng ke Galland, terus ke panggung, buku, dan layar besar. Begitulah perjalanan Aladin. Jangan lupa nama penting ini, Hannah Diab. Dialah yang menyambungkan cerita lisan ke literatur barat. Galland bukan pencipta cerita, tapi dia yang menulis versi yang menyebar luas di barat. Setiap orang yang bercerita menambahkan hal baru. Itulah kenapa cerita tetap hidup dan terus berbeda. Dari lampu kecil itu tumbuh berjuta imaji. Itu sebabnya Aladin tetap bikin kita kagum. Untuk membuat cerita, hormati sumbernya, ajak narasumber, dan buat sesuatu yang orisinal ya. Penonton mau dua hal, terhibur
dan merasa dihormati. Keduanya bisa kok berjalan berbarengan. Di kesimpulannya, Aladin adalah perjalanan cerita dari mulut ke tinta, ke panggung, ke layar, dan ke hati kita. Terima kasih sudah ikut perjalanan ini bareng Ozzy. Mau lihat sumber lengkap atau storyboard? Klik di deskripsi ya.